Kali ini saya mencoba menelusuri ujung pengerasan daripada jalan yang menuju ke arah Bandialet. Ternyata ini guys sudah kisaran 4 kilo lagi sudah nyampai ke 3 kilo. Sekitar 3 kilo tembus ke Cawang atau PTP Bandialet. Perkebunan Bandialet. Jadi dari perkebunan Bandialet, dari pabrik Bandialet kisaran 2 kilo sudah nyampe ke pantai. Jadi ini sudah merupakan ujung pengerasan jalan, cuman yang jelas untuk latrit nyampe di sana. Nanti kita telusuri, dan memang sengaja kami ngerekam dari arah selatan. Jadi nanti kita akan eksplorasi lebih detail. Kita memulai dari arah selatan, dari dekat ngelewati dari rumah Pak Geseng. Dari rumah Pak Geseng. Rumah Pak Geseng itu adalah portal pertengahan jalan yang ada di puncak lintas dari Curah Nongko ke Bandialet. Jadi tokoh Pak Geseng itu adalah tokoh legendaris penjaga portal dari zaman Belanda mungkin. Jadi tetap dikasih nama Pak Geseng. Sekalipun sekarang Pak Gesengnya sudah nggak ada. Sudah diganti ke penjaga portal yang baru. Jadi ini guys. Ini adalah jalur sudah tidak di latrit atau tidak diratakan dengan, tidak ditimbun dengan pasir koral. Jadi saya lihat tadi di sebelah sini, kita eksplorasi, kita balik arah. Karena memang kali ini kita sengaja mengeksplorasi jalan menuju Bandialet dari arah selatan. Kita mau balik menuju jalur ke Curah Nongko, dan kita sedikit rekam jalan yang sudah mulai dilatrit. Dan saya lupa tadi tidak membawa tripod untuk tripod khusus pengendara sepeda motor. Jadi kita menggunakan menyetir satu tangan. Jadi kami usahakan untuk mengeksplorasi. Nah, ini ada ujung pengerasan. Ini ujung pengerasan latrit yang kedepannya akan diaspal, karena saya lihat tadi pengaspalan sudah sampai ke rumah Pak Geseng di puncak jalur lintas Bandialet ke Curah Nongko. Nah ini guys, sudah bagus jalannya, sudah bagus, jadi bisa ngebut. Dan beritanya sebelum lebaran sudah selesai sampai ke Bandialet pengaspalannya. Sangat luar biasa guys. Alamnya masih alami, hutan alami masih utuh. Jadi ini lokasi sudah nyampe ke air terjun, dan di depan ini ada tempat penangkaran bunga Rafflesia yang memang dilindungi oleh Taman Nasional. Nah ini air terjun. Nah ini air terjun. Pokoknya lokasi air terjun nih. Kalau sudah musim hujan di sini nih banyak air mengalir dari atas. Nah, luar biasa nih, pepohonannya masih utuh. Sekalipun mungkin memang sudah banyak yang ditebang oleh orang-orang perambah hutan. Coba untuk terus ngerekam sampai ke rumah Pak Geseng dan seterusnya. Ini guys, tebing ini, di bawah jurang. Coba kita lihat, itu jurang guys, dalam banget, dalam. Ya, kita lanjut.
setiap tahun itu biasanya ada bunga mayat yang tumbuh di sini, bunga rafflesia namanya. Jadi memang dipagar ya sama pihak taman ini, pihak Taman Nasional maksudnya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Bandialet, ini sudah bisa dikatakan 70% jalan sudah enak. Karena dulu itu jalan parah yang menuju Bandialet ya, daerah sini sangat parah, besar-besar batunya. Cuman memang masih tetap perlu kehati-hatian karena di sebelah kanan ini jurang dan tidak ada pagar. Jadi memang diperlukan kehati-hatian yang ekstra. Karena kalau salah sedetik saja salah menyetir bisa masuk ke jurang. Ini kita sekarang posisi masih berada di sebelah selatan Pak Geseng. Nah ini sungai ini. Biasanya kalau sudah musim hujan itu penuh airnya bening. Berhubung sekarang itu memang musim kemarau, jadi kering. Kalau dulu sebelum dilatrit, sebelum dikeraskan jalur sini ini, batunya luar biasa. Jadi nggak mungkin kita bisa ngerekam dengan memegang dengan menyetir sepeda motor satu tangan, karena batunya luar biasa. Dan itu pun kami sudah ada beberapa bagian ngerekam waktu zaman dulu yang masih parah jalannya di sini. Sebagian kami rekam ada di YouTube, sudah kami masukkan ke YouTube. Luar biasa. Ini kalau sudah selesai pengaspalan tembus sampai ke Pantai Bandialet, kita istilahnya itu kita kalau misalkan perlu refreshing nggak perlu jauh-jauh. Pantai Bandialet yang panoramanya masih alami, sangat luar biasa. Kita menggunakan gigi 2 ini guys, gigi 2 motor prima. Ternyata ini sudah istilahnya mampu lah untuk menaiki bukit seperti ini yang lumayan menanjak. Kalau dulu jalan masih parah, yang jelas pengguna sepeda motor di jalur sini ini pasti hati-hati. Cuman kalau sudah jalan bagus seperti ini, apalagi nanti kalau sudah diaspal, ini mungkin bisa dikatakan lebih berbahaya karena cenderungnya orang sudah mau kebut-kebutan. Sementara di sebelah kiri, kalau kita dari selatan, di sebelah kiri ini jurang yang sangat curam. Jadi harus selalu waspada dan tidak perlu ngebut karena ini jalannya cukup menanjak ini. Nah itu guys, banyak monyet. Nah banyak monyet guys.
biar kami pos dulu apa ya di puncak jalur lintas Bandialet Curah Nongko. Ini sudah di depan ini sudah merupakan rumah Pak Geseng. Dan ini kita ngelihat jalur yang ke Sumber Salak. Ternyata Sumber Salak kalau lewat jalur sini ini hanya bisa apa ya 3,5 km, 3,5 km. Bandialet 8 kilo. Ini jalur ke Bandialet yang kita sudah lewati tadi. Ternyata hanya 8 kilo. 8 km. Berarti tadi kita sudah nyampe ke ujung Pengerasan itu sekitar 3 kilo lah. 3 kilo ke bawah ini tadi. Berarti sekitar masih 5 kilo lagi yang belum diaspal. Dan ini Andung Rejo Curah Nongko maksudnya. Berarti kita kalau ke sana 7 km. 7 km. Jadi informasi buat teman-teman, ternyata sekarang jalan menuju ke Bandialet sudah enak. Tinggal sedikit yang belum diaspal, dan itu pun yang belum diaspal, maksudnya yang belum dikeraskan jalurnya sudah bukan daerah-daerah yang parah. Karena seingat kami tahun-tahun kemarin tuh yang parah ya jalur sini ke bawah ini sampai ke air terjun tadi, itu memang sangat parah. Dan insya Allah kapan-kapan kita mengeksplorasi ke jalur yang ke Sumber Salak. Ini ternyata sudah bagus, ini sudah dipaping ini. Insya Allah kapan-kapan kita akan rekam jalur yang ke Sumber Salak. Untuk sementara ini kita menyelesaikan apa ya, khusus spesial jalur Pengerasan atau jalur aspal yang dari Curah Nongko ke Bandialet. Oke guys, kita akan lanjut, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan istirahat di rumah Pak Geseng. Dan di depan itu memang sekarang ada warung yang punya Pinter Niram. Nih guys, yuk. Iya, ayo. Nah ini rumah Pak Geseng, tokoh legendaris penjaga portal Curah Nongko Bandialet ini guys. Ini posnya. Nah itu rumah Pinter Niram. Dan di sini ada warung punya Pinter Niram, dan kebetulan ini beliau adalah orang Sumber Salak yang pindah ke sini dan membuka warung. Ini kita akan melanjutkan perjalanan dari rumah Pak Geseng menuju ke Curah Nongko. Jadi kita sudah menuju ke Curah Nongko dengan kondisi jalan menurun. Jadi dari rumah Pak Geseng sampai ke dekat ke Curah Nongko itu sudah diaspal guys. Sudah enak jalannya. Seperti yang kita lihat di depan ini. Oke, kita pos dulu. Ini kita sudah sampai ke bukit yang sangat terjal. Di sebelah kanan bukit sangat terjal, sebelah kiri jurang sangat dalam nih guys. Nah, itu. Iya Jan. Iya manis. Iya tahu saja.
Jadi jalannya sangat mulus guys. Ini masih baru ini, masih baru. Jadi pada seluruh teman-teman kalau misalkan mau ke Bandialet, sekarang jalannya sudah enak. Jadi yang perlu diwaspadai adalah kehati-hatiannya perlu ditingkatkan. Karena apa? Karena cenderungnya kalau sudah jalan bagus itu semua orang tuh ngebut. Apalagi yang memang orang sini pasti ngebut karena hafal betul jalannya. Jadi bagi yang teman-teman yang masih belum biasa pengalaman jalur sini ya perlu hati-hati karena banyak tenggoran, banyak belokan, dan sebelah kiri apabila kita dari Bandialet seperti ini itu jurang yang sangat dalam. Bisa kita lihat di depan tuh kan, hutannya masih utuh. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat suasana hutan masih utuh, ya bisa jalan-jalan ke Bandialet. Di sepanjang perjalanan dari Curah Nongko atau Andong Rejo itu sudah masuk ke hutan. Jadi sekalipun misalkan kita mau pulang malam, sudah tidak khawatir lagi karena jalannya sudah enak. Yang penting minyak harus full, bensin harus full, dan bannya harus tebal. Kalau sudah tipis, apabila mengalami kempes misalkan susah karena satu-satunya penambal ban hanya yang ada di rumah Pak Geseng tadi, di rumah Bindereniram. Itu pas di pertengahan gunung perbatasan antara Curah Nongko dan Bandialet, pas di puncak bukitnya. Nah ini guys, kanan kiri jurang nih, berisiko. Karena memang untuk saat ini jalannya masih belum dikasih pagar. Areal-areal yang ada jurang di sebelah kiri itu masih belum dikasih pagar. Jadi perlu skill yang berpengalaman dalam berkendara di jalur ke Bandialet. Jadi perlu kehati-hatian yang ekstra. Jalur di depan juga sangat berisiko guys. Ini tebing, sini jurang. Nah ini kita nyampe ke ujung aspal atau sekitar ada 3 kilo yang masih belum diaspal ke bawah. Ini kita sampai ke ujung ini kalau dari arah selatan. Jadi sisanya masih pengerasan. Cuman kayaknya kalau kita lihat keadaannya bentar lagi sudah akan diaspal ini, akan dilanjutkan karena ini alat berat sudah standby di sini nih. Yuk kita lanjut. Nah seperti ini guys. Di jalan latrit lagi nih, jalan latrit yang memang sudah disiram oleh aspal. Jadi pra pengaspalan itu memang biasanya disiram aspal terlebih dahulu. Ini sekitar ada 2 kilo ini, sekitar ada 2 kilo yang masih belum diaspal. Tetelan guys. Itu suasana tetelan. Dan itu Andong Rejo yang ada di
Rejo ujung. Nah, kita sekarang sudah sampai ke pengaspalan yang tahun lalu. Karena tahun lalu kita sudah pernah nge-review jalan ini sampai ke ujung tadi. Jadi kita sudah simpan di YouTube. Bisa bagi teman-teman yang mau ngelihat bisa dilihat di channel YouTube kami. Ini pengaspalan tahun 2023 guys. Kita pernah mengeksplorasi jalur ini. Jadi waktu itu kami ngerekam sebelum bulan puasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah dilanjutkan. Dan kabarnya sebelum lebaran aspalan ini sudah tembus ke daerah Cawang atau Bandialet. Saat ini kami ngerekam video ini di tanggal 18 bulan 9 tahun 2024. Tepatnya sekarang hari apa ya? Rabu ya. Hari Rabu tanggal 18 September 2024. Oke guys, itu aja eksplorasi kali ini, jalan lintas Curah Nongko ke Bandialet kan, dari Curah Nongko atau Andung Rejo ke Pantai Bandialet. Insya Allah kita kapan-kapan akan melanjutkan rekaman video yang lain, yakni insya Allah kita akan nge-review jalan yang ke Sumber Salak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah nyampe ke pos PA. Ini posisi di utara Banjaragung menuju ke Sanen Rejo guys. Ini musim tebu pas lagi dipanen, jadi suasananya sangat cerah. Itu Gunung Gundil itu. Jadi kita nanti akan melewati Pancoran. Ini kita sudah sampai ke Pancoran. Cuman sangat disayangkan karena aspalnya putus kira-kira 200 meteran. Nah, itu Pancoran itu. Yang nggak pernah, airnya nggak pernah kering. Jadi sekalipun musim kemarau panjang, itu airnya tetap seperti biasanya. Karena jalannya masuk ke jalur JLS, jadi jalan yang dari penghubung Curah Nongko Sanen Rejo itu putus, tidak diaspal guys. Nah, ini jalur JLS. Ini jalur JLS yang di sebelah kanan. Nah, ini jalan awal yakni penghubung Sanen Rejo Curah Nongko. Jadi semua orang itu tanda tanya, kenapa kok aspalnya putus, padahal cuman sekitar 100 meter yang tidak diaspal. Sementara jalur sini ini jalannya penuh bebatuan. Seandainya diaspal tuh enak. Karena memang pas di jalur bebatuan, seharusnya itu diaspal. Ini udah tembus, sudah sambungan aspal yang ada di ujung.
guys.